Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, videoku kali ini aku mau sharing perjalananku ke Pangandaran serta budget yang aku habiskan untuk melakukan perjalanan ke Pangandaran selama 3 hari 2 malam ini habis berapa ya? Mudah-mudahan videoku kali ini bisa memberikan informasi buat teman-teman, khususnya yang akan merencanakan liburan ke Pangandaran. Buat informasi dulu, perjalanan ini aku lakukan di bulan Oktober tahun 2023. Kemudian hari yang aku pilih pada hari itu adalah hari Kamis. Kamis paginya aku pergi dari Bandungnya. Terus kemudian Jumat dan juga hari Sabtu. Nah, kenapa aku pilih di hari-hari yang bukan weekend? Karena aku berharap bisa menikmati pantai itu dengan leluasa. Kalau misalnya di akhir pekan kayak Sabtu dan Minggu itu kan penuh ya. Jadi kayaknya di pantai itu kurang asik gitu. Jadi aku pengen suasana pantainya sepi. Terus kemudian juga dari segi biaya juga ini menguntungkan loh teman-teman. Teman-teman yang memang diberikan keluangan waktu gak hanya di akhir pekan, ini bisa melakukan liburan sebaiknya jangan di akhir pekan. Selain tadi kita bisa menikmati alam dengan leluasa karena sepi ya. Terus kemudian juga dari segi harga juga itu lebih murah loh teman-teman dibandingkan dengan di akhir pekan. Kayak misalnya biaya penginapan, terus makanan juga itu lebih murah. Seperti yang tadi aku ceritakan, aku pergi dari Bandung itu jam 6 pagi dan kemudian mampir dulu ke daerah Tasik survei pesantren anak Cikal, dan setelah itu baru menuju ke Pangandaran. Jadi sampai di Pangandaran ini sekitar jam 3 sore. Perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran ini aku menggunakan mobil pribadi. Jadi biaya yang aku keluarkan itu hanya sekedar bensin aja ya teman-teman. Karena supirnya juga Pak Su sendiri, yaitu menghabiskan sekitar 550.000. Dan itu tuh ketika sampai lagi ke Bandung masih sisa ya teman-teman. Sesampainya di Pangandaran, kita langsung ke penginapan. Nah, kita nginapnya di Cottage Blue Orchid. Jadi Blue Orchid ini ada hotelnya dan juga ada cottage-nya, tapi kita lebih memilih cottage-nya karena supaya nyaman aja gitu ya. Karena kita bakalan bolak-balik itu sering dalam seharinya itu ke pantai dan juga ke kamar. Dan kalau misalnya di hotel itu kan harus melewati lorong ya gitu dengan baju-baju yang basah gitu. Jadi kalau misalnya di cottage itu nggak apa-apa gitu, langsung pulang pergi tanpa melewati lorong, karena kita rencananya memang pengen bilasnya di kamar aja biar lebih nyaman. Nah, ini dalamnya ya teman-teman, ini ada dua kasur, yang satu lebarnya 120 dan yang satunya lagi lebarnya 160. Kemudian ada fasilitas TV dan juga AC. Dan kemudian di sini sebelum masuk ke kamar mandi ini ada lorong dulu, di sini bisa jemur-jemur. Kemudian juga ada wastafelnya juga, dan kita bisa simpan-simpan gantung-gantung handuk di sini ya. Dan kemudian kita masuk aja ke kamar mandinya di sini. Nih, kamar mandinya ini bersih banget teman-teman, nyaman dan juga ada fasilitas air hangat. Nah, untuk satu malamnya itu, waktu kita ke sana itu harganya 350.000. Itu bukan di waktu weekend ya, teman-teman. Jadi harganya lebih murah. Jadi kalau misalnya teman-teman bookingnya di waktu weekend itu pasti harganya lebih tinggi. Oh ya, buat teman-teman yang mau menginap di sini juga, lebih baiknya pesannya melalui aplikasi Agoda ya. Karena di situ harganya berbeda dibandingkan dengan teman-teman langsung bookingnya di tempat langsung gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu kita bookingnya satu malam aja dan harganya kan 350.000. Karena kita belum pernah nginep di sini karena takutnya nggak senyaman yang kita bayangkan gitu. Jadinya kita cuma satu malam dulu, dan ternyata ketika alhamdulillah nyaman banget, akhirnya kita perpanjang. Nah, ketika mau diperpanjang ini, kita mau perpanjangnya langsung di tempat ya, di kantornya. Dan ternyata kalau misalnya pesan di kantornya langsung itu harganya jadi 650.000 semalamnya. Makanya perpanjangan hari keduanya kita tetap pakai aplikasi Agoda lagi supaya harganya sama, jadi 350.000 semalamnya. Nah, ini di hari keduanya kita dipindahkan ya kamarnya teman-teman ke atas. Ternyata alhamdulillah lebih luas sekali kamarnya, dan fasilitas kamar mandinya sama sih ya seperti yang di bawah, cuman yang bedanya adalah dari segi ruangannya itu lebih luas, jadi lebih nyaman buat aku dan keluarga nginep di sini. Next, kalau aku ke Pangandaran lagi, aku pengen nginepnya di Blue Orchid lagi. Jarak dari hotel menuju pantai barat juga deket banget loh teman-teman. Jadi cuma jalan dikit aja udah sampai pantai. Jadi tempat yang memang asik banget buat nginep di Blue Orchid.
Terus kemudian nginep di Blue Orchid ini kita dapat fasilitas cemilan sore. Jadinya asik banget kan? Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya perjalananku kemarin ke Pangandaran di bulan Oktober ini spesial untuk bawa abah dan nenek ini. Masya Allah, senang banget bisa ngajak mereka ke sini karena khususnya buat bapak gitu ya. Bapak itu selama masih mudanya itu terlalu sibuk kerja gitu, sampai akhirnya suka lupa liburan dan belum pernah sama sekali ke Pangandaran. Padahal anak dan istrinya itu udah berkali-kali ke Pangandaran, tapi waktu itu waktu muda bapak itu lebih memilih bekerja dibandingkan berliburan bersama kami. Nah, jadi sebenarnya perjalanan ke sini ini spesial buat bapak. Jadi aku paksa. Beliau itu kan udah mulai malas gitu ya perjalanan jauh kayak gitu. Tapi aku paksa dan alhamdulillah ternyata senang, dan ketika ditawarin lagi untuk perjalanan lagi ke Pangandaran katanya mau kalau berikutnya. Amin, mudah-mudahan next ada rezeki lagi buat bawa lagi mereka untuk liburan ke Pangandaran lagi atau ke tempat-tempat lainnya. Terus kemudian juga bapak ini memang sempat sakit kemarin itu selama 2 tahun, saraf kejepit, nggak bisa jalan, jadi nggak bisa aktivitas jauh-jauh, makanya senang banget gitu. Akhirnya bapak bisa sehat lagi dan kita bisa jalan-jalan jauh ke sini. Karena anak-anak udah gak sabar buat ke pantai, jadi kita nggak lama-lama istirahat di penginapannya. Jadi kita langsung aja main-main di pantai sambil menikmati matahari tenggelam. Nah, ini keesokan harinya kita langsung ke Pantai Timur, niatnya sih buat melihat matahari terbit, tapi ternyata kita telat ya. Gitu biasa banyak ini itu dulu, dan akhirnya sampai Pantai Timur itu ya udah terang gitu, udah seperti ini. Kemudian kita cari sarapan. Di sini kita mau ada kupat, ada bubur, tapi mohon maaf nggak ada videonya ya, lupa untuk di video. Dan harganya 10.000 aja. Tapi aku nggak rekomendir sih yang penjualnya yang deket Pantai Timur ini ya, yang di daerah pasarnya. Ada satu gerobak itu aku nggak cocok sih di lidah ya, jadi keasinan banget, rasanya aneh lah pokoknya mah. Jadi next aku nggak akan beli lagi di sana gitu. Nah, terus kemudian setelah sarapan biasa anak-anak walaupun masih pagi, masih dingin banget, ini langsung mereka ceria untuk main di pantai. Nah, kemudian kita bermain-main di pantai ini sampai dengan jam 10-an, dan ternyata jam segitu udah lumayan panas ya teman-teman. Dan kita kemudian balik lagi ke hotel, makan siang, tidur siang dulu, dan sorenya baru kita meluncur lagi ke pantai. Nih, hari kedua, mau kemana sekarang, Bi? Kita jalan-jalan ke mana, Cagar Alam ya. Ke Cagar Alam ini sore-sorenya. Tadi pagi udah ke pantai main ombak. Suka nggak di sini? Ekspresinya gitu. Gimana, Bah? Baik, baik, baik. Perjalanan kita dari cottage menuju pantai ini biasa anak-anak mampir dulu pengen beli mainan pasir ya, cetakan pasir. Nah, ini kita sudah sampai pantai, jalan sebentar aja dari penginapan kita. Dan ini sekarang kita mau langsung naik kapal menuju Cagar Alam. Naik kapal ini per orangnya 25.000 ya teman-teman. Tapi itu sampai ke Cagar Alam aja. Kalau misalnya pengen lebih jauh lagi, jadi ada beberapa spot lagi ya, 3 lagi kalau nggak salah, itu jadi 50.000. Nah, kita ambil yang paket 50.000 per orang. Hanya saja ketika kita melakukan perjalanan serem juga teman-teman, karena ini jauh banget sampai menuju ke laut tengah gitu ya, tengah-tengah laut gitu, dan pakai kapal kecil, ombaknya udah mulai gimana gitu, serem. Jadi kalau next aku mau ke Pangandaran lagi, aku nggak mau lagi nih ambil paket yang 50.000, jadi aku maunya ambil paket yang 25.000 aja ke Cagar Alam.
Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau naik kapal laut ini, jangan lupa ya pakai pelampung. Dan kita harus ngingetin buat yang pengendara kapalnya itu, karena nggak semuanya itu menyarankan untuk pakai gitu. Jadi banyak sih aku lihat yang wisatawan yang langsung naik aja gitu. Padahal sebenarnya di kapalnya juga disediain. Jadi demi keamanan kita, semuanya itu harus memakai pelampung ini ya teman-teman. Nah, ayo cus aja kita langsung pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Serunya perjalanan kita di Cagar Alam, terus kemudian di Pasir Putih, dan seperti apa aja spot 50.000 ini, yuk saksikan di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.